وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. Allah janjikan untuk mereka jannat. Maka untuk mendapatkan jaminan memperoleh surga, jadikanlah diri kita punya ciri-ciri khasnya orang yang beriman. Salah satu di antara ciri khas orang beriman, dia senang ke masjid. Dia tidak perlu tinggal di masjid, tapi dia senang untuk datang ke masjid. Ini artinya bukan hanya sholat 5 waktu, mencari ilmu, sekedar istirahat, nongkrong, tilawah, sholat duha. Walaupun tidak ada keharusan sholat duha atau sholat sunnah itu di masjid, karena emang ada sunnahnya sholat sunnah itu di rumah. Tetapi tidak masalah kita lakukan di masjid juga. Nanti di rumah ada bagian sholat sunnah-sunnah yang lain. Nah, berkaitan dengan judul kita mager pada malam ini, saya pengen ngangkat hadis tentang 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Hari ketika gak ada lagi naungan. Arti gak ada naungan, kita gak akan nemu pohon di sana. Karena dalam konteks literasi Islam, yang disebut dengan naungan itu nomor 1 itu pohon. Kita gak akan nemu pohon di padang mahsyar. Karena semua areanya satu bumi yang ukurannya 1000 kali lebih besar daripada bumi tempat kita tinggal sekarang. Dan namanya tetap bumi. Bumi mahsyar namanya. Kalau di akhir surat Ibrahim Allah nyebutnya Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi wassamawat. Hari ketika bumi yang lama sudah berganti dengan bumi yang baru. Earth yang lama berganti dengan earth yang baru. Earth yang baru itu disebut dengan Ardul Mahsyar. Kita nyebutnya padang mahsyar. Dalam teks Arab disebutnya Ardul Mahsyar. Terjemahan yang lebih tepatnya bumi mahsyar, planet mahsyar. Ukurannya 1000 kali lebih daripada ukuran bumi yang sekarang. Mataharinya juga berkali-kali ribu lipat lebih besar daripada matahari yang sekarang. Kebayang gak tuh panasnya kayak gimana? Dan pada masa itu yauma la dhilla illa dhilluh, enggak ada tempat bernaung, berteduh sama sekali. Kita enggak akan nemuin pohon sama sekali. Tidak ada kendaraan yang kita bisa berlindung dari cahaya matahari seperti mobil kita. Kalau orang Arab kendaraannya onta, terus di atas onta itu ditaruh semacam tenda gitu kan ya, itu udah enggak ada. Kalau dalam konteks modern, mobil. Enggak ada rumah tempat kita berteduh dengan ruang ber-AC. Sama sekali enggak ada. Semua tempat itu panas. Kalau di bumi sepanas apapun kita masih bisa nyari minimarket ya buat ngadem. Kita bisa nyari pohon, kita bisa mencari payung, kita bisa pakai topi, kita bisa dipayungin sama dia. Masih banyak cara gitu untuk berteduh dari matahari. Pertama mataharinya nggak panas-panas amat. Keduanya banyak tempat berteduh. Nggak kebayang di padang mahsyar matahari entah berapa kali lebih panas daripada sekarang. Dan kemudian buminya juga tidak ada sama sekali kehidupan. Tandus, setandus-tandusnya. Itu hari yang paling luar biasa, melelahkan. Coba teman-teman renungkan, ingat-ingat ya. Dalam hidup kita pernah gak ngejalanin satu hari yang capek banget di luar rumah?
capek banget di luar rumah. Kalau buat saya pengalaman kayak gitu tuh terjadi pas lagi haji hari Jumat, haji besar. Saya jalan malam nih, begitu matahari terbenam, jalan dari Arafah ke Muzdalifah. Jalan ke Muzdalifah, sampai di Muzdalifah itu jalan padahal cepat sebetulnya, dekat, tapi karena crowded banget, akhirnya macetnya bukan oleh kendaraan, macet oleh manusia. Kalau di Indonesia, Bandung, Jakarta kita sering macet kendaraan, ini macetnya tuh manusia. Sampai berhenti, tapi manusia. Coba, kalau berhenti kendaraan masih mending, bisa pakai motor, bisa jalan kaki lebih cepat naik mobil daripada naik mobil. Ini orang tapi macet, berhenti. Sampai di Muzdalifah itu udah tengah malam. Padahal kalau normalnya paling juga sejam. Sampai Muzdalifah tengah malam. Muzdalifah langsung tepar di atas tanah, istirahat sebentar. Karena emang ada sunnahnya bermalam di Muzdalifah. Tapi kita gak mungkin bermalam penuh, karena ngejar, karena macet, jadi kita kondisional. Istirahat sejam 2 jam di atas tanah, tidur, bangun tidur, milihin kerikil untuk lontar jamarat, jalan lagi ke Mina. Sampai di Mina udah subuh. Subuh lontar jamarat. Lontar jamarat, beres lontar jamarat langsung pulang ke Mekah, dan itu semua jalan kaki. Pulang ke Mekah buat tawaf ifadah. Nah itu sampai di Mekah itu udah menjelang zuhur. Tawaf gak usah jalan, berhenti aja, berdiri aja gitu. Itu kita tawaf sendiri, dibawa oleh arus. Jadi tawafnya gini, 7 putaran, gitu aja, muter. Karena ke bawah arus, saking padatnya manusia. Lalu beres tawaf yang kayak gitu kondisinya, udah jalan dari kemarin maghrib sampai siang nih jalan terus, tidur baru 2 jam itu juga gak jelas. Kemudian balik lagi ke Mina, karena harus masuk Mina sebelum matahari terbenam. Kalau masuk pas matahari udah terbenam, nanti kena denda. Akhirnya kita ngejar, balik lagi ke Mina. Perjalanan sekitar 3 jam lebih. Itu adalah hari yang paling melelahkan dalam hidup saya di luar rumah. Dan padang mahsyar, kalau dibandingkan dengan itu tuh bukan kerikil lagi, lebih kecil dari kerikil. Kepayahannya, gak ada apa-apanya. Padang mahsyar lebih dahsyat dari itu. Jalannya bukan setengah hari kayak saya cerita tadi. Jalannya bisa 100 tahun, bisa 1000 tahun, bisa sekian puluh ribu tahun. Itu jauhnya benar-benar jauh. Gak ada kendaraan, benar-benar gak ada kendaraan. Gak ada naungan, benar-benar gak ada naungan. Tandus setandus-tandusnya. Itu yang disebut oleh Nabi, yauma la dhilla illa dhilluh. Gak ada naungan sama sekali kecuali naungan Allah. Cuman satu-satunya tempat kita berteduh, gak akan kepanasan, gak akan kepayahan, cuman berada di bawah naungan Allah. Masalahnya cuman ada 7 komunitas yang masuk ke dalam naungan itu. Sisanya enggak. 7 komunitas ini pun ternyata saringan dari orang mukmin, saringan dari orang Islam. Jadi bukan masalah yang penting saya udah Islam, enggak. Dari orang Islam sendiri masih disaring lagi benar-benar yang spesial. 7 golongan kalau bahasa resminya, 7 komunitas, 7 geng kalau bahasa anak nongkrongnya. Cuman ada 7 kelompok. Salah satu dari 7 kelompok itu, nomor 2-nya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah atau dalam ketaatan kepada Allah. Pertanyaannya, apa definisi syab atau pemuda? Secara usia dalam Islam, pemuda itu usia di bawah 40 tahun. Itu syab. Secara status belum menikah. Kalau udah menikah Ustadz, udah bukan syab. Karena ujiannya gak seperti yang belum menikah. Beda, saya pernah ngerasain. Berat. Apalagi ada satu teman saya kemarin baru ditinggalin mantan. Mantannya nikah. Ngirim pula hasil video-video sama fotonya ke dia. Langsung udah gak terkontrol. Langsung kita pegang rame-rame. Jangan sampai dia nyari tower.
Ternyari-nyari tawar, ngapain lo? Mau benerin Ustaz ada yang rusak. Pura-pura ternyata mau loncat. Nah ini nih namanya ujian. Ujian ketika kita belum menikah, ujian di usia muda di bawah 40 tahun. Kalau belum menikah tapi udah di atas 40 tahun, beda lagi. Usianya di bawah 40 tahun, secara status belum menikah. Karena kalau udah menikah, dia udah ngerasain ketenangan, sakinah. Litaskunu ilaiha. Supaya kalian cowok-cowok merasa tenang kepada perempuan. Udah tenang. Tapi kalau sebelum menikah, itu zulzilu. Zulzilu itu kalau dalam bahasa kita tuh gempa dengan skala 9,8 skala Richter. Itu zulzilu tuh. Sampai ada ayat zulzilu iza zulzilatil ardu. Dan yang tahu banget ayat itulah jomblo. Zilzal, kehidupannya itu terguncang luar biasa. Ngelihat orang semuanya kayak dia paling sengsara di muka bumi. Ngelihat setiap orang tuh deg-degan. Ngelihat cewek deg-degan. Dan apalagi ngelihat ceweknya crowd kayak gini gitu ya. Baru masuk di depan mall, aduh saya kok deg-degan ya. Zulzilu, guncangannya tuh luar biasa. Kalau yang udah sakinah, santai. Karena di sebelahnya ada istri. Kalau nggak ada istri, deg-degan juga. Gitu. Intinya mah beda ujiannya. Karena beda ujiannya, maka beda pula rewardnya. Al-jaza ala qadril masyaqqah. Balasan Allah itu tergantung beratnya beramal. Buat yang masih sendiri beramal itu lebih berat. Kenapa? Karena zilzal dalam di batinnya itu kenceng. Godaannya tuh banyak. Mikirin itu nggak jelas apa yang dipikirin. Karena ya gitu kondisinya tuh antara kayak nggak ada kejelasan status. Apalagi dia udah sendiri digantung. Kan lebih nggak jelas lagi ya. Saya gimana? Berat statusnya. Nah ini nih ngeri banget ujiannya. Kalau dia nggak pegang Allah, dosanya itu bisa udah 1, 2, 3 dosa-dosa besar itu beruntun bisa dia lakuin. Udahlah kayak gitu, nggak tahu harus melampiaskan kepada yang halal. Dia tinggal di antara kelompok masyarakat yang tidak terjaga, yang penuh fitnah. Tinggal di kos-kosan, kos-kosannya campur cewek cowok. Dan di situ itu anak-anak yang mungkin belum semuanya pada paham agama atau taat beragama. Sehingga biasa aja ngobrol, keluar dari kamar itu pakai daster biasa. Itu kan zilzal kan, itu ujian yang berat. Terus harus kemana? Kalau yang udah nikah, pulang ke rumah. Kita pulang kemana? Zilzal kan, guncang. Gak usah diterusin kata-katanya. Masa saya harus bilang ke kamar mandi Ustaz? Enggak lah. Maka itu kan dosa kan? Jadi dosa juga nih. Terus gimana dong? Kita harus ngapain Ustaz? Nah disitulah ujiannya. Sehingga kalau dalam kondisi kayak gitu, dia bisa istiqomah, dia bisa tetap taat kepada Allah, itu dia istimewa banget. Lebih istimewa daripada yang udah nikah. Makanya buat yang udah nikah, udah mungkin kesempatannya bukan di nomor 2. Di nomor 1, nomor 3, 4 sampai 7 kan. Tapi yang nomor 2 udah lewat. Karena dia gak dapat lagi ujian seberat syab, anak muda. Ujiannya udah gak kayak mereka. Saya pernah dengar 2 anak muda sama-sama lagi ngobrolin tentang perasaan. Itu gak ada yang dengar. Dua-duanya ngomong dan curhat. Lu masih mending gua. Ya itu mah gak ada apa-apanya gua. Terus aja masih sama-sama curhat. Saking zilzalnya tuh luar biasa. Dan saya senyum-senyum aja. Ustaz kok diam aja sih? Sakinah. Beda kita, beda nasib. Malah saya panas-panasin, saya telepon istri saya. Yang gimana, apa segala macam. Wah Ustaz mas sengaja. Telepon lagi sekali lagi. Kok 2 kali Ustaz? Ya gitu deh pokoknya. Wah makin zilzal mereka. Sampai ini kenapa Ustaz kita lagi gempa ya? Ini nih ujian anak muda. Makanya karena diuji kayak gini, akhirnya ya kalau dia bisa tetap istiqomah, konsisten, komitmen dengan batasan syariat, maka dia istimewa di sisi Allah. Dan juhdun, pengorbanan dia untuk menjaga diri dalam kondisi yang berat kayak gitu, itu yang Allah hargain nanti di padang mahsyar.
Kesini wahai anak-anak muda, kumpul-kumpul. Yang mengikuti jejak Yahya alaihissalam, yang mengikuti jejak Maryam radhiyallahu anha. Karena mereka dua simbol, satu lagi Yusuf alaihissalam. 3 simbol anak muda yang di masa mudanya banyak godaan. Yusuf digoda, Yahya digoda, Maryam digoda, tapi istiqomah tidak berbuat dosa sampai Allah menentukan kebaikan setelahnya. Kebaikan Yusuf akhirnya menikah juga. Kebaikan Yahya akhirnya syahid. Kebaikan Maryam akhirnya diberikan anak tanpa punya suami. Allah menentukan nasib yang berbeda-beda. Tapi semasa mereka diuji, 3-3-nya itu simbol dari istiqomah. Benar-benar istiqomah. Keren banget tuh 3-3-nya. Maryam saking istiqomah, hampir gak kenal cowok dalam hidupnya. Hampir gak kenal cowok dalam hidupnya. Yusuf saking istiqomah, itu digoda sama cewek di dalam ruangan. Dan ceweknya itu bukan cewek biasa. Bukan hasil editan pas ketemu kok beda. Enggak. Ini cewek benar-benar cantik. Enggak diedit. Emang benar-benar cantik. Dan insya Allah semua ada di sini. Daripada mereka tiba-tiba pulang satu persatu ntar ya. Kok sepi di atas? Sebel sama Ustadz. Ini cewek benar-benar cantik. Cantiknya itu diakui. Jadi kayak Miss Mesir lah. Bertahun-tahun dia dapat piala Miss Universe, malah bukan Miss Mesir lagi. Itu cantiknya cantik beneran, sampai direkam kecantikannya di dalam banyak riwayat. Dan dia udah nutup pintu, manggil Yusuf ke kamar, beresin kamar kotor. Datang aja Yusuf dengan polosnya, bawa kemoceng bersih-bersih. Pas sudah masuk kamar, ditutup pintunya dari dalam, dikunci. Ceweknya datang ke Yusuf, itu cewek ditaksirin, dikecengin semua orang cowok-cowok yang ada di Mesir. Semua berandai-andai seandainya saya jadi suaminya, seandainya saya jadi suaminya. Yusuf sekarang ada di dalam kamar berdua sama cewek itu. Yusuf juga bukan cowok biasa. Semua cewek se-Mesir juga, seandainya saya istri Yusuf, seandainya saya. Jadi dua nih selebgram Mesir. Maksudnya semua orang tertarik kepada mereka saking keren-kerenah. Cowoknya keren, ceweknya kerenah, dua-duanya keren lah. Ini dua orang yang keren nih berkumpul di satu ruangan, dikunci, dan ceweknya tuh rawadathu. Rawadat itu ngegodain. Gimana Ustaz? Gak usah diimajinasikan. Cukup kayak gitu aja pokoknya. Dipanggil mungkin, tapi gak sampai berbuat dosa ya. Dipanggil atau kesini wahai Yusuf, aku mencintaimu, nggak ada siapa-siapa, kamu nggak usah khawatir, aku akan rahasiakan apa yang terjadi hari ini di sini dan segala macam. Wah itu udah luar biasa. Wahammat bihi, dia tuh bergairah kepada Yusuf, dan Yusuf normal. Kalau nggak normal nggak ada ujian. Maaf saya nggak tertarik sama cewek, nggak ada mas, nggak ada ujian. Jadi nggak perlu diteladanin kan, karena dia tidak wajar. Tapi Yusuf ini normal. Apa dalil bahwa Yusuf normal? Wahamma biha. Makanya kalau kita baca Quran tuh tafsirnya tuh yang detail, kata demi kata. Wahammat bihi, wahamma biha. Yang ceweknya bergairah kepada Yusuf, yang Yusuf juga bergairah kepada cewek tersebut. Sama-sama bergairah, sama-sama tertarik. Tiba-tiba Allah tunjukin burhan, muncul wajah Yakub di depan Yusuf. Yakub dalam keadaan ekspresi sedih, gini aja. Gitu ekspresi Yakub. Sedih banget Yusuf sampai kayak gini. Jangan sampai ayah bakal kecewa banget kalau kamu sampai ngelakuin ini. Buat apa ilmu yang ayah ajarin selama ini? Buat apa pengorbanan ayah selama ini? Kamu lupa dengan semua nasihat ayah. Seolah-olah ya. Tapi dalam bentuk film yang kayak 3D banget. Dan itu ada di depan muka Yusuf, disebut dengan istilah burhan kalau dalam teks ayatnya. Burhan itu tampil wajah Yakub dengan wajah sedih. Langsung Yusuf lupa sama cewek itu, lari, ditarik dari belakang. Saking kencengnya narik sampai sobek bajunya. Banyak pelajaran sih dalam adegan ini. Salah satu pelajarannya itu tentang parenting, tentang cara ayah mendidik anak sampai muncul burhan itu gimana. Nanti di kesempatan lain lah kita bahas. Saya dulu pernah ngisi satu materi tentang parenting. Saya cuma membahas burhan aja. Gimana caranya seorang ayah bisa ngedidik anak sampai kebayang wajah ayahnya itu ketika dia mau bikin dosa. Itu namanya udah sampai ke level burhan.
Sehingga dia misalnya mau nyontek pas lagi ujian, aduh kalau ketahuan sama ayah saya pasti dia kecewa banget. Bukan dimarahin, gak takut dimarahin, tapi takut ngecewain. Pasti ayah kecewa banget gak jadi deh. Itu burhan tuh. Gimana sampai ayah bisa menampilkan imajinasi itu di benak anak kalau bukan dengan kasih sayang yang dalam banget? Gak bisa dengan paksaan, harus dengan kasih sayang dalam. Dan Yakub adalah simbol ayah yang kasih sayangnya luar biasa, sampai bisa munculin burhan. Tapi yang kita bahas adalah ujiannya Yusuf. Selamat. Ini nih baru disebut dengan syabun nasya'a fi ibadatillah. Tumbuhnya itu dalam keadaan taat kepada Allah. Dan ukuran taatnya apa Ustadz? Ukuran taatnya adalah tinggalkan dosa. Kalau bahasa di bio saya, sedikit dosa. Kok pakai kata sedikit? Enggak punya dosa Ustadz? Enggak boleh kita bilang enggak punya dosa. Arti sedikit dosa itu adalah dosanya yang tinggal yang kecil-kecil aja. Yang besar tinggalin. Yang kecil kenapa kok masih ada? Karena enggak sengaja, lupa. Itu kan ada pasti sisa Enggak mungkin enggak. Kalau kita bilang enggak punya dosa, namanya kultus diri sendiri. Kata Allah, la tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci, enggak boleh. Makanya saya bilang banyak main, banyak manfaat, banyak pahala, sedikit dosa. Itu pakai hasil renungan. Jadi bukan kok sedikit dosa, harusnya kan enggak punya dosa, enggak bisa. Cuman Nabi SAW yang enggak punya dosa. Sisanya sampai Abu Bakar juga punya dosa. Cuman dosa beliau sudah diampuni oleh Allah karena solehnya luar biasa. Kalau kita sebagian udah diampuni, sebagian lain mungkin belum karena belum bertaubat benar-benar dengan nasuha. Tapi usahain tinggalkan dosa. Kita cukup ninggalin dosa aja, itu tuh udah jadi syabun nasya'a fi ibadatillah. Kalau ibadah Ustadz, ibadah yang wajib itu udah pasti. Karena kalau kita ninggalin yang wajib berarti dosa kan. Gimana dengan ibadah sunnah, tahajud, puasa sunnah, tilawah, itu bonus. Jangan sampai kita mendahulukan yang sunnah atas yang wajib dan melakukan yang haram. Itu udah salah rumusnya. Ada orang tahajud rajin, tapi dia nggak bisa jaga lisan. Ada orang tahajud rajin, tapi dia nggak bisa jaga pandangan. Yang disebut dengan syabun nasya'a fi ibadatillah dalam konteks hadis tadi, dia usahain sedikit mungkin dosanya, tinggalin dosa. Terutama dosa-dosa yang berhubungan dengan godaan di masa muda. Kalau teman-teman bisa istiqomah dalam urusan ini, urusan perasaan, urusan pergaulan yang paling berat, urusan entertain yang berlebihan, karena entertain itu ada yang masih wajar, ada juga yang berlebihan. Urusan apa lagi? Dosa-dosa maksiat seperti minum, kemudian pakai drugs dan seterusnya. Atau mungkin the new drugs itu pornografi dan seterusnya. Ini bisa ditinggalkan. Udah sampai kapan Ustadz batasannya? Antara dua batasannya. Batasan status berarti menikah, batasan usia berarti 40 tahun. Kalau udah lewat 40 tahun insya Allah ujiannya gak seberat di bawah 40 tahun. Kalau kita bisa jaga diri di masa itu, pergaulan, perasaan gimana Ustaz? Jangan terlalu mudah jatuh hati kalau belum halal. Ustaz itu kan gak disengaja, jangan diikutin. Kadang-kadang dia emang gak disengaja, munculnya itu dari setan. Yuwaswisu fi sudurinas. Ih, cantik ya. Udah jangan diterusin, jangan dibahas. Begitu kita sekali klik, udah gitu dibahas, maka itu jadi sebuah episode. Jadi episode yang panjang dan endingnya air mata dan penyesalan. Biasanya. Jangan dibahas. Ustadz membahas, kan ini nasihat. Saya gak lagi ngebahas bab-bab yang detail kayak gitu. Karena saya ini ngomong based on pengalaman ya. Karena semua kita pernah merasakan masa-masa muda yang gejolak tadi, zilzalnya, guncangannya kenceng banget. Itu tuh kalau ada kayak gitu jangan diterusin. Jangan berpikir ada orang yang dia gak punya pacar berarti dia gak normal. Enggak, dia normal. Cuman dia gak mau nerusin. Emang dia gak pernah kepikiran kayak tertarik dengan seseorang? Tertarik kalau dia normal. Cuman gak diterusin, gak mau dibahas, gak mau diingat-ingat. Caranya dia menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang positif. Bisa proyek sosial, bisa juga spiritual. Proyek sosialnya bantu orang,
bikin project-project yang sifatnya healthcare kayak atau kemanusiaan kayak atau apalah, atau project yang sifatnya spiritual ya kayak ke masjid, itikaf, tilawah, mumpung masih muda, ya udah gua ikut program hafal Quran. Itu menyibukkan diri biar enggak sempat kepikiran yang kayak gitu-gitu. Kan kalau udah ngafal Quran habis semua tuh energi pikiran kita buat ngafalin Quran. Ya udah, paksain aja diri kita datang ke sebuah lembaga penghafal Quran yang udah kayaknya mungkin paling nyaman, ada banyak. Mungkin kalau di Pemuda Hijrah ada teras tahfiz gitu ya. Datang, siapa yang daftar? Saya sungguh-sungguh pengen daftar. Udah bisa baca Quran belum? Ya udah, mulai dari baca Quran dulu. Ya udah, saya daftar tahsin, belajar tahsin. Sibukkan. Udah sibuk kayak gitu nggak sempat kepikiran lain. Kalau masih kepikiran berarti kurang sibuk. Kalau masih kepikiran berarti kurang sibuk. Cari lagi sampai sibuk, sampai nggak sempat mikir. Itu baru namanya nasya'a, tumbuh. Jadi kalau kita bedah kata demi kata, syabun artinya tadi udah jelas pemuda. Sekarang nasya'a itu tumbuh. Artinya tumbuh itu menghabiskan waktu. Arti tumbuh menghabiskan waktu, menghabiskan usia, menghabiskan harinya. Berarti daily activity-nya apa? Daily life-nya itu apa? Kita sibukin daily life kita dengan semua yang membuat kita gak sempat mikirin dosa. Gimana caranya? Pilih dari 3 kesibukan secara value-nya. 1, menyibukkan diri dengan yang wajib. Gimana menyibukkan diri dengan yang wajib, Ustadz? Sholat 5 waktu, biar sibuk ke masjid. Kalau gak ke masjid kan gak terlalu sibuk ya. Tinggal wudhu, sholat di tempat kita berada. Jadi kan gak terlalu sibuk kan. Tapi kalau biar sibuk, takes time dan lumayan effortnya lebih, wudhu ke masjid. Terus sampai di masjid, insya Allah auranya beda tuh ketimbang kita di tempat kita doang. Ini saya nggak ngomongin hukum, saya ngomongin motivasinya, fadlnya, keutamaannya. Apa? Ditasji' kalau dalam bahasa Arabnya, ditasji' kepada kebaikan. Sibukkan, nasya'a itu menyibukkan diri dengan sesuatu yang membuat pertumbuhannya itu semuanya atau enggak semuanya pun mayoritasnya positif. Daily life kita tuh mau diapain? Yang wajib ibadah misalnya, yang wajib orang tua misalnya, berbakti sama orang tua. Itu udah lumayan tuh ngambil waktu kita. Jadwalin. Kalau misalnya kita ngerantau, telepon, WA. Jadwalin kalau kita dekat sama orang tua tuh datang ke orang tua, ada waktu bersama dengan orang tua ngapain gitu. Keluarga kalau dengan orang tua plus dengan adik kakak atau apa. Pokoknya keluarga ini silaturahim kan. Kalau bahasa lebih ini lagi silaturahim, jalin, sibukkan dengan yang wajib. Ustadz, yang wajib udah sholat 5 waktu, telepon orang tua, tilawah sehari minimal 2 lembar. Minimal itu wajib. Di atas itu sunnah. Sejuz normalnya idealnya sejuz. Minimal 2 lembar lah sehari. Udah Ustadz, masih banyak waktu kosong. Yang sunnah. Sibukkan dengan yang sunnah. Yang sunnah apa? Ya tadi kalau ibadah yang sunnah sifatnya sholat sunnah, puasa sunnah, tilawah tambahan dari target 2 lembar, apalagi zikir. Ustadz, gak semua yang sunnah saya sanggup sekaligus. Karena kan kita nih bukan orang yang keren-keren amat ya Ustadz. Oke, gak apa-apa. Yang wajib 10%. Oke. Yang sunnah 20%. Masih sisa berapa? 70%. Habiskan buat yang mubah. Boleh. Karena yang wajib dalam kehidupan kita kan gak banyak kan sebetulnya. Yang sunnah lebih banyak dari yang wajib. 20%. Atau yang wajib 20%, yang sunnah 30%. 50%-nya mubah. Arti mubah apa? Enggak berpahala, tapi juga enggak dosa. Dia enggak berpahala, tapi juga enggak dosa. Emang boleh Ustaz? Ya boleh lah. Makanya Islam itu luas. Syumuliyatul Islam. Orang banyak ngebahas Islam itu dari sisi satu bab doang nih. Parsial banget. Wajib aja. Jadi seolah-olah Islam itu cuma ada satu kata. Harus. Itu doang. Atau 2. Harus dan haram. Udah. Jadi hidup kita tuh kayak berat banget ya. Harus ya. Kalau gak haram ya. Gak ada pilihan. Karena yang dibahas dari Islam itu parsial banget. Cuman bagian kecil. Sementara ada bagian yang begitu luas dalam kehidupan kita 24 jam. Itu gak dibahas. Yang dibahas yang wajib. Ke masjid. Tapi kan kita gak tinggal di masjid kan realitasnya. Gimana kalau kita udah selesai sholat. Ngapain lagi Ustadz? Nah berarti kita bahas bab mubah. Mubah, gak dosa, gak berpahala. Apa?
entertain. Ketemu teman, nongkrong, tapi nongkrongnya dijaga. Atau yang lebih positif dan tetap dia mubah, main itu dalam, kalau bahasa saya maksudnya itu olahraga ya. Cuman kita kalau nyebut olahraga kesannya kayak berat gitu kan, kayak ada beban. Main aja lah, tapi yang penting berkeringat, itu olahraga sebetulnya. Cuman main. Kenapa disebut main? Biar sesuai dengan hobi. Jangan dipaksain harus nge-gym semua. Nggak semua orang senang nge-gym, cari treadmill mungkin mahal. Ya udah, lari aja keliling komplek. Kalau perlu nanti kita mudah-mudahan di masjid kita ke depan ada banyak tempat shower kayak di bandara yang ultimate, yang di Terminal 3 kan ada tempat shower tuh. Kalian ke masjid mah lari aja. Jalan kaki minimal. Sampai di masjid udah siapin handuk kecil, kalau mau jangan pakai handuk. Bawa kanebo. Tapi kanebo yang bagus ya. Bukan kanebo pas digosok gini kulitnya nempel di kanebo, atau kanebonya nempel di kulit misalnya. Kanebo yang bagus ya. Karena itu paling praktis. Kalau ini saya tahunya dari teman, kalau ke laut gitu kan kita sering mandi tuh, habis berenang mandi, habis main air mandi pastinya. Kalau bawa handuk nggak sempat kering, udah mandi lagi tuh. Akhirnya kita bawa kanebo yang bagus, beli di salah satu tempat yang terkenal teh. Nah terus pakai kanebo ke masjid sama baju kaos ganti yang biasa lah ya, sama parfum apa misalnya kesukaan kalian. Nah mandi itu segar banget loh, sholat maghrib habis olahraga habis mandi kan keren ya, segar banget. Di masjid disediain shower buat cowok-cowok buat mandi, ceweknya nggak usah lari. Cewek mah ada tempat sendiri, zumba kayak apa gym, apa yang bagian cewek lah, minimal gym. Ini olahraga main mubah, tapi dia bisa menjaga kita dari dosa. Jadi yang menjaga kita dari dosa itu bukan cuma astagfirullah. Oke, tapi kita nggak bisa astagfirullah 24 jam kan? Yang bisa menjaga diri kita dari dosa, sholat 2 rakaat. Iya, tapi kan kita nggak mungkin sholat 24 jam. Ya, harus realistis. Waqi'i, harus realistis. Tapi juga tetap masali, tetap ideal. Banyak orang yang idealis tapi kurang realistis. Terlalu realistis jadinya nanti apa? Memudah-mudahkan, tasayyub. Makanya dalam Islam tuh nggak boleh kita terlalu idealis, perfeksionis, disebut dengan takalluf. Nggak boleh juga terlalu realistis sampai melupakan idealisme, disebut dengan tasayyub. Ada takalluf, ada tasayyub. Dua-duanya nggak boleh dalam Islam. Yang benar wasatiyah, dia proporsional. Nggak boleh takalluf. Kenapa nggak boleh takalluf? Allah sendiri yang bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mentakallufkan, tidak membebankan. Artinya takalluf itu terlalu membebani diri. Jangan juga tasayyub yang terlalu meringankan masalah. Semua jadi boleh. Maka bermainlah di tengah. Di tengah di sini maksudnya bukan terombang-ambing, bukan, proporsional. Yang wajib dilakukan, tapi kan tetap nggak mungkin 24 jam wajib. Yang sunnah dilakukan, tapi itu bonus-bonus. Maka sebagian besar usia kita itu ternyata dihabiskan untuk porsi yang ibahah, yang mubah. Apa dalilnya? Salah satu dalilnya adalah kaidah fikih. Al-aslu fil asya ibahah. Dasarnya segala sesuatu adalah boleh. Dasarnya segala sesuatu adalah boleh. Berarti habiskan. Nasya'a, tumbuhnya itu dalam hal-hal yang dibolehkan Allah. Tapi juga bukan berpahala. Dan juga tidak berdosa. Gak apa-apa. Olahraga, nyalurin hobi, ke bengkel kayak ngulik mesin atau apa. Kalau cewek lebih ke skillnya cewek apa mungkin. Skill cowok apa, life skillnya dibangun terus. Supaya dia ketika nanti jadi punya pasangan, life skill dia itu bermanfaat untuk pasangannya. Kalau cewek, life skill seorang cewek yang lebih identik itu apa? Life skill seorang cowok itu lebih identik itu apa misalnya? Kita belajar life skill, itu mubah. Dan dulu sahabat banyak yang mengasah sisi life skill mereka dengan berdagang, dengan bertani. Sehingga ketika ada sebagian sahabat yang berkebun datang ke Nabi nanya soal perkebunan, Nabi bilang apa? Kalian lebih ngerti tentang masalah skill perkebunan daripada saya. Karena itu urusan dunia. Udah kalian ulik aja sendiri. Saya cuma ngasih batasan, jangan curang, jangan apa, batasan nilai. Tapi secara teknis kalian lebih ngerti. Udah aja kembangin. Yang seneng komputer, belajar startup digital. Sekarang lagi era startup. Anak-anak muda Indonesia tuh harus ngerti startup. Supaya dia dominan, eksis di dunia digital. Supaya nggak
terus-terusan jadi orang yang ikut program orang, ngedownload. Tapi harusnya dia bisa bikin orang ngedownload program dia yang hobinya di komputer. Yang hobinya apalagi kembangin produk-produk aplikasi sosial media yang versi yang lebih lebih kita, lebih ketimuran atau apalah istilahnya supaya dipakai. Karena itu sesuatu yang chance-nya besar loh di zaman sekarang. Banyak hal yang bisa kita kembangin. Itu maksudnya nasya'ah, tumbuh. Arti tumbuh itu dia punya sesuatu yang semakin bermanfaat dari dirinya untuk orang lain, growing. Secara skill dia growing, secara mental dia growing, secara fisik dia growing, tumbuh.